Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih sudah bersedia hadir. Ya, saya sangat senang nih semuanya hadir. Bukan semuanya sih, masih orang yang kemarin yang hadir. Masih orang yang kemarin yang hadir. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya yakin sekali ketika kita mengikuti itu web 1, 2, dan 3, dan memang mengikuti, insya Allah cepat dia selesainya. Dan karena dia paham, insya Allah dia cepat menyelesaikannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya berharap yang selalu hadir nih, yang saya lihat terus nih, Ibu Dora, Ibu semuanya nih yang ada di sini kan selalu hadir tuh web 1, 2, dan 3 ini gitu ya. Jangan sampai ya kan, jangan sampai nanti-nanti. Kenapa? Karena ya sayangnya waktunya gitu ya. Nah, gitu. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait materi kita yang selanjutnya, yaitu materi hasil dan pembahasan, ya kan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran dan daftar pusaka. Sebelum itu, saya akan mengomentari untuk web 2-nya. Ya, mungkin yang pertama Ibu Kiki dulu ya. Nah, Ibu Kiki. Oke, baik. Aktivitas 5. Nah, Ibu Kiki, mana Ibu? Ini Ibu Kiki. Saya berharap sudah sesuai itu ya. Saya berharap sekali sudah sesuai dengan apa yang disampaikan waktu web 2 kemarin. Di kelas sebelah ada beberapa yang masih keliru ya, masalah kutipan. Masih masalah kutipan ada yang keliru nih. Saya berharap di kelas ini enggak. Coba yang Ibu Kiki dulu. Ya, bisa dilihat ya Ibu Kiki ya. Bisa, Pak. Oke, baik. Ini oke. Yang di sini kan berarti yang belum hasil dan pembahasan dan kesimpulan ya, di bagian abstrak yang belum. Nah ini sama berarti ya Pak. Ibu Kiki, ini Ibu. Kalau ini coba Bu yang lihat di sini. Kalau Nur Hayati dalam kurung 2019 ini kan berarti dia di akhir paragraf. Nah, itu. Berarti ini kurang tepat ini Bu. Nur Hayati 2019 ini Nur Hayatinya seharusnya di luar. Kan sudah kita kemarin belajar. Nur Hayatinya itu seharusnya di luar dari dalam kurung. Yang dalam kurung cuma 2019 karena dia di dalam paragraf. Berarti di mana naruhnya? Naruhnya di sini nih. Nih di sini nih coba lihat. Model pembelajaran ceramah dan hafalan menurut sini nah. Menurut Nur Hayati gitu. Nur Hayati 2019. Nah, gitu ya. Mana? 2019. Nah, kayak gini, Bu. Ya bisa dilihat, Bu ya. Bisa, Pak. Nah, yang ini hapus. Nah, ini hapus. Oh. Nah, itu. Karena dia kan dia kan di dalam paragraf. Nah, lain halnya yang Arifin. Yang ini nih Arifin nih, ini tepat karena di akhir paragraf. Tepat aja, nggak apa-apa. Ya, gimana Bu? Bisa dipahami ya Bu ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah, terima Nah, kasih, itu. Pak. Berarti ini semuanya kalau ada yang kayak gitu nanti diperbaiki ya Bu. Nah, kayak Hosnan nih. Hosnan ini benar Bu Hosnan. Hosnan ini benar. Nah, tapi kalau yang Fitriani ini salah Fitriani ini. Nah, ini salah. Harusnya Fitriani ini kan menurut iya, salah satu model pembelajaran menurut. Nah, gitu Bu. Menurut Fitriani ya kan menurut Fitriani 2018 dalam kurung. Nah, itu Bu yang dapat menjadi solusi. Nah, gitu Bu ya. Ya, bisa dipahami Bu? Ya, Pak. Nah, itu. Bisa, Nih Pak. sama seperti Utami. Utami salah juga, ya kan? Nah, nih Kemendikbud salah juga, ya kan? Dia karena dia di tengah paragraf.
Nah, dan seterusnya Ibu ya. Benar. Nah, itu lanjutannya. Nah, ini sudah benar. Kalau masalah formatnya Ibu sudah benar, tapi masalah kutipan aja itu kurang tepat. Nah, terus yang bagian sini pendekatan yang digunakan adalah bukan kualitatif, Bu. Kualitatif salah nanti. Kualitatif, bukan kualitatif. Oh, Salah ini. Jadi kita ya. langsung aja pendekatannya yaitu dengan jenisnya penelitian tindakan Oke. kelas. Langsung tindakan kelas saja. Oh, Tidak ada ya, kualitatifnya. Tidak ada istilah kualitatif. Ya, jadi saya berharap Ibu sambil dicatat Bu ya, yang mana yang perlu diperbaiki. Pak. Nah, terus lanjut subjek penelitiannya oke, perbaikan. Nah, ini kan ya oke lah, bagus. Datanya oke. Nah, kalau bisa pakai ini boleh. Nah, itulah kurang lebihnya. Lanjut, hasilin pembahasan kan belum, ya kan? Nanti aja. Baik, Ya, terima Pak. kasih. Nah, sudah bagus. Nah, jadi ingat, Bu. Nah, nih ya, Bu ya. Coba saya lihatkan di sini. Yang lainnya, walaupun Pak. saya mengomentari punya Ibu Kiki, yang lainnya sama juga nih. Kurang lebih sama seperti ini juga. Nih, kayak di sini, Bu. Kan di sini ada Hosnan namanya ya, Bu ya. Hosnan, ya kan? Ya kan? Nih, Hosnan. Ya, Bu ya. Bu Kiki ya. Ya, Pak. Nah, nanti saya cari, Bu, di daftar pustaka. Ada nggak Hosnan? Saya cari nih. Oh, Oh, saya cari. Ada nggak Hosnan? Hosnan. Nah, ada. Oh, berarti aman punya Ibu Kiki. Nah, berarti lengkap. Nah, gitu. Sama seperti tadi Fitriani. Ada nggak Fitriani? Oh, ada Fitriani nih. Nah, lengkap. Nah, di kelas sebelah itu di kutipan ada, di daftar pustakanya nggak ada. Nah, itu salah. Salah. Atau sebaliknya, daftar pustakanya ada, kutipannya nggak ada. Nah, misalnya nama di kutipan ada mencantumkan nama Ibu Kiki 2025. Oh, berarti di daftar pustaka wajib ada daftar pustakanya Ibu Kiki. Ya, ada judul buku dan seterusnya lah sama seperti ini. Nah, itu ya. Berarti punya Ibu Kiki sudah mantap ininya tugasnya. Bagus sudah menurut saya. Tapi kasih, mungkin Pak. ditambahkan itu diedit yang masalah kutipan Bu Kutipan. ya. Kutipannya keliru masih. Dan metode tadi Bu, Baik, Pak. jangan ada deskriptif. Salah deskriptif. Langsung penelitian tindakan kelas saja. Nah, mantap. Bagus, terima kasih. Lanjut lagi yang lain. Coba saya Ibu siapa dia? Ibu Kiki sudah. Ibu Dora, boleh Ibu Dora ya, saya lihat. Ibu Dora. Nah, Ibu Dora. Nah, ini Ibu Dora. Oke. Pendahuluan. Mungkin yang di sini Bu, yang di dalam realita ini. Nah, ini nggak bisa saya ini. Nah, yang dalam realita ini dikasih satu tab sekali lagi. Supaya kan dia kan kayak gini ya. Setiap paragraf kan ada didahului tab. Ya, bisa dipahami Bu. Ibu Dora bisa mendengar saya? Bisa, Pak, bisa. Nah, itu Bu ya. Nih yang dalam realita ini kan dia nggak ke kanan sedikit. Nih sama kayak berdasarkan ini, Bu. Nah, itu aja sih. Ya. Nah, lanjutannya saya melihat kutipan. Nah, kutipannya oke. Nah, kutipannya bagus. Oh, tapi masih belum selesai ya, Bu ya? Belum selesai lagi ya, Bu ya? Belum. Nah, Ya, Pak. ya nggak apa-apa. Nanti segera ya, Bu ya. Segera, Bu. Oke, nggak apa-apa lah, segera. Sama menurut Rikunto. Nah, ini kalau kutipannya sudah benar punya Ibu ini menyatakan bahwa penelitian di kelas. Nah, ini oke lah sudah. Apa-apa. Subjeknya, nah ininya nanti ditambahkan ya desainnya, tekniknya ditambahkan juga. Nah, itu. Baik. Lanjut. Ibu siapa lagi? Boleh siapa yang mau kira-kira? Ibu Siti Nurjana dulu ya. Ibu Siti Nurjana tadi ada saya lihat. Bisa mendengar suara saya Ibu Siti Nurjana? Bisa, Bapak. Oke, kita coba lihat. Nih, pembelajaran PKN. Hasil belajar. Oke.
Nah, ini sama berarti Bu kutipannya Bu ya. Nih, ISMA 2022. Nah, kayak punya Ibu Dora tadi kutipannya pas, tepat. Kalau di tengah namanya kalau di tengah paragraf namanya di luar daripada dalam kurung. Yang dalam kurung itu cuma tahun. Ya Bu ya, berarti ini kurang tepat nih yang ISMA, kurang tepat. Nah, lain hal yang ini Bu. Menurut Fajri, Bahtiar dan Susarno 2024, nah itu bujur. Itu betul. Nggak apa-apa, itu aman. Nah, kalau ISMA ini salah nih ISMA. ISMA salah. Nih Saputri ini juga salah juga Saputri. Purwanto salah juga. Ya, bisa mendengar saya ya Bu ya? Iya Bapak, siap. Nah, itu bagus. Terima kasih. Royong. Nah, kayak ini benar nih. Menurut Hanafiyah Martani dan Mirnawati 2023. Nah, ini tepat. Nah, itu bagus. Terima kasih. Lanjut berdasarkan. Nah, ini oke. Metodenya. Nah, menurut Nasution 2021. Nah, itu tepat juga nih. Bagus. Diana Al 2021 menekankan bahwa mantap ini. Subjeknya 30 orang ya Bu ya satu kelas. Banyak juga ya. Iya Bapak, 30. Itu memang tempat Ibu mengajar atau gimana Bu? Iya. Tapi itu di sekolah saya mengajar, cuman bukan kelas yang saya ajar. Jadi saya ngambilnya kelas 4, sedangkan saya ngajar di kelas 5. Oh, oke, baik. Oh, berarti ini bukan kelas Ibu ya, Bu ya? Soalnya dia pas pembagian kelas PTK itu kan nggak sesuai kitanya. Terus kebagiannya kelas 4 gitu, Pak. Oke, baik. Ya lumayan banyak berarti ya, 30 orang. Berarti ibunya ngajarnya di SDN Selawi, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ya? Betul. Oke, baik. Berarti tanggalnya masih ini sudah selesai berarti ya? Tanggalnya sudah ada nih, 19 Mei, 21 Mei. Iya. Oke, baik. Desainnya oke. Nah, berarti ini kutipannya Bu juga nih, kayak Suryani. Nah, ini masih kurang tepat, Bu. Karena kalau kayak kutipan ini, Suryaninya harus di luar ya, di luar dari dalam kurung tersebut. Ya, itu nanti Ibu bisa lah nanti Bu edit ya Bu ya. Iya, diperbaiki. Siap. Oke. Ini ini sudah lengkap ya punya Ibu. Oke, baik, terima kasih. Hasil dan pembahasan kan nanti masih belum. Jangan lanjut. Daftar pustaka coba salah satunya saya cek. Tadi siapa tadi namanya? Hanafiyah. Ada nggak Hanafiyah di sini? Hanafiyah. Ada. Nah, aman. Kayak gitu nanti saya mencarinya, Bu. Harus ada. Kutipannya di sini ada, harus ada juga. Purnomo. Ada nggak Purnomo? Purwanto ada nih. Purnomo mana nih? Ada. Oh ya, kayak gitu, Bu. Bagus berarti, Bu. Punya Ibu. Tinggal sedikit-sedikit aja lagi, Bu. Kalau di PKP-nya sudah selesai nggak hasil dan pembahasan? Sudah ada, cuman emang belum selesai. Emang baru nyusun juga, Pak, yang bab 4-nya. Oh, sama-sama oke. Baru diskusi. Iya, oke, baik. Ya, mungkin satu orang lagi. Tadi saya mengomentari yang lain pun kayaknya sama dengan Ibu atau Bapak ya juga ya. Artinya komentarnya itu tadi kutipannya ya, yang lainnya ya. Mungkin boleh siapa yang mau dikomentari? Ya, tugas siapa yang mau dikomentari boleh. Ada satu kali lagi mungkin setelah itu saya berikan materi. Boleh, siapa yang mau? Punya Ibu, saya, Pak. boleh, Ibu Rizka ya. Ibu Rizka, baik. Ibu Rizka. Ya. Oke, saya coba. Ibu Rizka. Nah, Ibu Rizka. Meningkatkan belajar IPA tentang jenis-jenis hewan. Oke. Nah, ini Bu, ini nama saya keliru, Bu. Majidi bukan Majidi, Majidi. I-nya nggak ada. Majidi ya.
Nanti diperbaiki ya. Ya. Lanjut pembelajaran hasil belajar IPA media. Nah kayak gini benar nih. Nih Saiful Bahri Jamara Zain Aswan 2006 120. Nah, benar. Tapi yang salah ini Bu, di atasnya nih Munadi. Nah, kenapa Munadinya dalam kurung? Nah, Munadinya di luar. Jadi menurut Munadi dalam kurung 2013 gitu Bu ya. Ya. Nah, ya, masalah Pak, ya. kutipan. Nah, sama juga dengan yang lain kutipan. Ingat kutipannya. Nah, Daryanto salah juga nih yang Daryanto. Mana Daryanto? Nih Daryanto. Nah, ini kurang tepat juga menurut saya ya. Ya. Nah, diedit lagi berarti. Berdasarkan kalau bisa nanti ditambah lagi Bu ya, yang pendahuluan. Ditambahkan tentang media gambar, kelebihan media gambar, begitu Bu ya. Kelebihan media gambar gitu Bu. Dan seterusnya. Ya Bu ya, ditambahkan supaya lebih banyak lagi nih. Ya Pak, baik. Metodenya, nah ini benar menurut Hopkins 2010 penelitian. Nah itu mantap. Subjek sudah oke. Perbaikan. Nah, ini ya pokoknya lihat nanti yang masalah kutipannya jangan keliru. Nah teknisnya belum selesai ya Bu ya, teknis analisis data. Iya ini Pak, nanti ya. kalau selesaikan hasil pembahasan nanti. Nah coba saya cek lagi. Ada yang di kutipan itu ada nggak juga di sini di daftar pustaka? Coba Munadi ya, ada nggak Munadi sini? Kemarin tuh lupa Pak. Oh iya nggak ada daftar pustakanya nih. Ya nanti Ibu ini kan ya daftar pustakanya tambahkan. Iya. Sesuai yang ada di sana. Kalau Munadi berarti Munadi juga di sini. Ya Pak, ya. Nah baik. Iya. Nah jadi. Bapak punya saya. Oh iya boleh. Tapi sebelum itu saya sampaikan ya terkait tugas 3 itu saya lihat di aktivitas berapa tugas 3 ya? Aktivitas 8. Nah, itu ternyata tanggal 26 selesainya. Nah, tapi semoga lah UT menambahkan waktunya. Kan kayaknya nggak mungkin kalau 26 ya, terlalu cepat. Tanggal 26 tuh. Nah, itu. Tapi saya yakin pasti ada tambahan waktu. Nah, jadi hari ini, malam ini saya akan membahas tentang materi lanjutan, yaitu hasil dan pembahasan. Dan saya minta untuk dicatat ya Bapak Ibu, untuk dicatat. Jangan diingat tapi dicatat. Hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Nah, jadi clear sudah, selesai sudah semuanya. Seandainya saya mengikuti jadwal atau panduan dari UT, yaitu web 3, baru saya menjelaskan tentang format, kita ini sudah kurang jadi kita nih maksudnya sudah 2 langkah lebih maju. Kenapa? Karena web 1 sudah saya mengenalkan format, apalagi web 2. Web 2 kan sangat detail sekali saya menjelaskan tentang format. Nah, jadi menurut saya kelompok kita ini 2 langkah lebih maju daripada yang lain. Yang lain itu saya melihat sebagian teman-teman saya, bukan semuanya tapi sebagian, itu dia ada ngasih format karya ilmiah yang masih kosong, nggak ada isinya. Kayak pendahuluan kosong, metode kosong. Kalau saya kan, saya kasih yang ada tulisannya, dan saya bimbing di web 2 untuk mengetik, membuat kalimat, memasukkan kalimat, dan seterusnya. Anggapannya lah, bolehlah dianggap saya mendikte Bapak Ibu semuanya, agar paham merata gitu. Karena kalau saya kosongi, saya kasih format dan saya kosongi semuanya, itu bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan bikin jurnal, bikin buku, nah itu biasa aja. Tapi kalau orang yang jarang membuat buku atau jurnal, itu sulit. Apa isinya gitu kan? Apa isinya? Nah itu. Nah jadi saya sampaikan, ini kan tugas 1 seperti yang saya chat Bapak Ibu di grup. Tugas 1 dan tugas 2 itu kan tidak ada penilaian di situ.
Saya nggak ada menilai dan saya komentari di sini saja. Nah, sedangkan tugas 3 itu ada penilaiannya. Ya, tugas 3 itu ada penilaiannya. Jadi kalau saya nilai, anggapannya adalah saya ACC. Kalau saya ACC, berarti tugas karya ilmiah Ibu terkait format, bukunya, jurnalnya, halamannya, isinya itu sudah pas semuanya. Hasil dan pembahasan sudah terisi, abstrak sudah terisi, dan semuanya sudah pas semuanya. Nah, itu saya komentari. Bukan saya komentari, tapi saya nilai. Nilainya itu cuma diklik saja, diklik nilainya, atau saya ACC. Setelah itu Ibu berhak untuk maju kepada tugas 4. Tugas 4 itu adalah mencek plagiasi. Itu saja. Jadi saya nggak mengomentari lagi masalah judul, buku, jurnal, dan lainnya. Karena sudah di tugas 3 gitu. Jadi tugas 4 khusus terkait tugas 4 itu khusus terkait plagiasi saja. Khusus plagiasi saja. Jadi plagiasinya 30% ke bawah. Nah, anggaplah misalnya Ibu Dora plagiasinya 50. Berarti saya komentari, Ibu silakan diturunkan plagiasinya. Gimana cara menurunkannya? Nanti kita ketemu di web 4. Di situ saya menjelaskan. Nah, itu. Jadi di web, makanya di tugas 3 ini saya tekankan jangan dikirim, ya kan? Jangan mengirim ke tugas 3 apabila belum selesai atau belum yakin atau tidak sesuai dan lain-lainnya. Jangan dulu. Kenapa? Karena buang-buang waktu Bapak Ibu menunggu saya mengoreksi. Saya mengoreksinya sehari, 2 hari, 3 hari, nggak langsung. Nah, jadi supaya lebih efektif, jadi Ibu lihat lagi rekaman saya sambil Ibu kerjakan gitu, Nih, web 3 ini nanti lihat lagi rekamannya sambil dikerjakan gitu. Nah, ya kan? Itu sambil dikerjakan, bila sudah merasa sudah sesuai saja dengan yang saya sampaikan di sini, baru Ibu kirim ke tugas 3. Bila pun memang ada salah, pasti sedikit salahnya. Dan itu cepat jadinya. Saya mengoreksinya cepat dan Bapak Ibu pun menyelesaikannya, merevisinya pun cepat juga. Nah, setelah direvisi, saya ACC. Habis saya ACC, silahkan lanjut ke tugas 4. Nah, gitu. Jadi, intinya, jangan asal mengirim tugas 3. Jangan. Terbuang waktunya menunggu saya mengoreksi, menurut saya. Ya kan? Mending dicek aja dulu, ya. Dan saya mohon maaf tidak menerima kalau bimbingannya secara langsung atau lewat WA. Lewat WA dulu, Pak. Enggak. Kenapa? Karena semua itu sudah saya jelaskan di web 2 dan web 3. Jadi tugasnya adalah lihat saja rekaman itu. Ya kan bisa dipercepat tuh. Nah, yang mana yang penting bisa dipercepat, lihat aja dulu. Kayak kutipan. Tadi kan ada yang salah tadi kutipannya ya. Nah, itu tolong diperhatikan. Ya kan, kalau di tengah yang dalam kurung cuma tahun, ya kan. Kalaunya di akhir kutipannya berarti nama dan tahun itu di dalam kurung keduanya. Nah, itu jangan keliru di situ. Ya, itu. Nah, jadi saya tekankan lagi, di tugas 3 jangan sembarang mengirim ke tugas 3. Pastikan benar dulu. Menurut Ibu benar dulu sesuai dengan web 2 dan web 3. Bila sudah merasa benar, kirim aja. Ya, insya Allah kalau sudah pas, halamannya, semuanya sudah pas, isinya dan semuanya sudah pas, nah baru saya ACC. Kalau tidak saya ACC, berarti saya komentar. Saya komentarinya bukan di WA, tapi saya komentarnya di halaman itu. Nah, jadi saya komentari, Bu, halaman sekian kurang, ini kurang. Nah, tolong diperbaiki, kata saya. Nah, tapi menunggu saya mengomentari ya tadi, paling cepat sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau Bapak Ibu cepat ya insya Allah sehari itu bisa. Tapi kalau lagi semua kelas ya berarti antri gitu. Bila kan saya 2 kelas nih mengampunya. Nah, bila semuanya dalam waktu bersamaan, nah itu mohon maaf sekali nggak bisa. Nah, dan yang kurang suka itu biasanya kalau di sini nggak ada sih kayaknya. Dia itu nggak ikut tuh web 1, web 2, web 3, web 4 tuh nggak ikut.
tapi tiba-tiba dia hadir pada pas mau ngumpul tugas 4 atau sudah mau akhir, seminggu terakhir sudah. Lalu saya lambat mengomentari, lalu kayak merasa terzolimi, padahal kan waktunya lama. Seharusnya yang merasa terzolimi itu saya, ya kan, seharusnya tolong dengarkan gitu, bab 1, 2, dan 3, dan 4-nya gitu. Itu fungsinya. Nah gitu, tapi di sini kan saya lihat aktif saja semuanya, nggak ada yang tidak masuk gitu ya. Nah baik, alhamdulillah. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu di tugas 3, cara tugas 3 dan tugas 4? Di situ saya mau tanya. Boleh silakan. Kan tugas 3-nya tanggal 26 terakhir kan Pak? Ya. Jadi kita kan ngirim tanggal 26 itu, terus menunggu penilaian. Ya. Nanti revisinya dikirim di mana Pak? Revisinya kirim di tempat yang sama, di tugas 3 itu juga. Ya, masih di tugas 3 itu aja. Berarti masih bisa dikirim di tugas 3 itu Pak? Masih bisa, asal waktunya ada. Tapi saya yakin ya, tanggal 26 tuh nggak mungkin, pasti diperpanjang, nggak mungkin tanggal 26. Masalahnya sebagian besar PKP-nya belum selesai lagi yang lain. Mungkin ada yang lagi progres, tapi banyak yang belum selesai. Nah, jadi maksud saya itu, kan saya menjelaskan masalah format kan sudah dari 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu gitu. Nah, jadi sayangnya kalau terkait format masih kurang paham, sayangnya menurut saya. Karena ketika PKP sudah selesai, tinggal masukkan saja lagi, selesai sudah berat semuanya. Nah, gitu maksud saya. Jadi tolong dipahami terkait kutipannya, formatnya gitu. Kalau format kayaknya di kelas ini aman tadi, yang 3 orang yang saya review tadi, masalah format nggak ada yang bermasalah. Yang bermasalah itu kutipan saja. Nah, itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh? Karena menurut saya, ada tuh di kelas saya yang satunya, itu 1 orang yang tidak lulus tahun kemarin. Saya tidak lulus tahun kemarin karena saya sibuk. Nah, itu. Ikut lagi. Nah, gitu. Jadi, ya nggak apa-apa lah, capeknya 2 kali nih untuk yang sekarang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kan lagi menyiapkan lagi ujian, ulangan, ya kan. Terus ada nanti rapot dan lain-lainnya, ya apa namanya, nggak apa-apa lah 2 kali capek, tapi selesai, tapi lulus gitu. Daripada 2 kali capek, ya akhirnya nggak lulus, wah itu sayangnya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tugas 3 dan tugas 4? Nah, di tugas 4 itu nanti, Pak, kan tugas 4 kan plagiasi. Nah, itu gimana, Pak? Nah, nanti kalau Ibu Bapak cepat aja mengirimnya di tugas 4, berarti kan tugas 3 harus selesai dan dikirim ke tugas 4. Nah, kalau di minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, kayaknya masih bisa nunggu 5 menit, 10 menit, dan keluar hasil plagiasinya. Kalau Bapak Ibu itu nanti, ya anggaplah 2 minggu lagi pengumpulan terakhir tugas 4. Wah, itu menunggu plagiasinya, ada yang seminggu, ada yang 5 hari, 10 hari. Waduh, gugup itu ya nunggunya, beneran gugup. Kenapa? Karena kita was-was kan ya. Oh, saya ini kira-kira plagiasinya banyak atau enggak ya gitu. Kalau banyak berarti banyak yang saya revisi. Nah, gitu. Banyak yang perlu saya turunkan. Nah, itu deg-degan itu. Tapi kalau teman-teman ini cepat, saya yakin karena kan dia sistemnya kan dia UT ini biasanya kalau di akhir-akhir itu sibuk. Karena ribuan mahasiswa itu kan mengakses halaman yang sama gitu. Lalu sibuk itu ya sulit dibuka gitu, sulit dibuka. Nah, dalam hal plagiasi, turnitinnya atau persennya lambat keluarnya. Nah, itu waduh, itu deg-degan, saya juga deg-degan jadinya. Soalnya mahasiswa ini nanya terus, "Gimana Pak punya saya, Pak?" Nah, itu. Karena kalau dicek di luar, itu bisa beda dengan yang di UT. Gitu, saya bingung juga kenapa beda. Padahal sama pada Turnitin gitu ya, kenapa beda. Nah, itu tuh. Jadi kalau bisa gerak cepat ya. Karena ya rugilah menurut saya. Kenapa? Kan kita masalah format kan sudah 2 minggu yang lalu sudah selesai. Khotam sudah itu selesai sudah. Kalau teman-teman yang lain, kelas kelompok yang lain,
baru malam ini nih membahas masalah format, baru malam ini gitu. Kita sudah abstrak, sudah tinggal menunggu PKP itu saja kalau kita ini. Nah, gitu ya. Jadi menurut saya agak sedikit rugi kalau misalnya nanti-nanti gitu ya. Nah, coba saja, insya Allah bisa. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materi? Nanti saya masuk ke materi ya. Ketika saya masuk materi, itu nanti silahkan kalau mau dinonaktifkan kameranya boleh, nggak apa-apa nanti. Dan tolong dicatat ya, karena penting sekali. Supaya tidak keliru. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya masuk kepada pembahasan materi kita yang baru, yaitu hasil dan pembahasan. Dan saya mohon sekali tolong dicatat, nanti saya tanyakan. Saya mencek nih, mendengar atau kurang jelas. Nah, ini. Jadi saya tidak lagi mengulang ya. Mohon maaf, saya tidak akan mengulang lagi materi yang ini karena sudah. Jadi silakan lihat di Tweb 2. Sama kayak metode ini sudah lihat di Tweb 2. Nah, hasil dan pembahasan bisa disimak ya. Yang ini nggak usah dicatat ya, tapi nanti dicatat. Yang bagian sini itu nanti akan dihapus ya. Nih bagian sini. Nah, yang di bawah hasil dan pembahasan ini kan ada nih bagian hasil dan pembahasan. Nah, itu dihapus nanti. Atau sekarang juga boleh dihapus. Ya, boleh dicatat. Jadi yang di bagian sini nanti akan dihapus. Di bawah hasil dan pembahasan itu ini akan dihapus. Gitu. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Tolong dicatat. Hasil dan pembahasan, nih hasil dan pembahasan, ada 2 poin di dalamnya. Ada 2 poin di dalamnya. Yang pertama adalah hasil penelitian. Nih tulisannya. Nih, hasil penelitian. Jadi wajib ada tulisan ini, hasil penelitian. Yang kedua, poin yang kedua yaitu ada tulisan nih, pembahasan. Nah, itu. Saya ulangi. Hasil dan pembahasan itu ada 2 poin. Poin pertama yaitu hasil penelitian. Poin yang kedua yaitu pembahasan. Nah, itu. Boleh diulangi, Ibu Dora, silakan ulangi. Hasil dan pembahasan itu terdiri dari 2 poin. Itu hasil penelitian dan yang kedua itu pembahasan. Baik, terima kasih. Dan tidak usah dikasih A, B, C, D, 1, 2, 3, nggak usah. Kayak gini aja, samakan contoh saja. Nah, lanjut catat. Lanjut dicatat ya, saya berharap sekali dicatat nih. Hasil penelitian dalam kurung, isinya adalah copy paste hasil penelitian PKP semuanya. Tapi hasil penelitian saja yang di copy paste. Pembahasannya nggak usah. Saya ulangi. Hasil penelitian dalam kurung isinya adalah copy paste hasil penelitian di PKP. Itu ya, semuanya catat. Supaya tidak salah. Itu saja sih. Kalau salah ya sayangnya ngikut Tweb tapi ada yang keliru lalu dicatat. Saya ulangi lagi. Iya. Hasil penelitian, kan tadi kan hasil dan pembahasan kan ada 2 poinnya. Nah, yang pertama ini hapus dulu ya nih, yang bagian yang ini nih tolong dihapus. Ini hapus nih. Yang ini dihapus. Nah, ini hapus nih. Jadi langsung ke hasil penelitian. Nah, ini hapus. Setelah ini dihapus, ya, setelah ini dihapus,
Hasil dan pembahasan itu ada 22 poin. Yang pertama hasil penelitian, yang kedua adalah pembahasan. Nah, masuk kepada hasil penelitian. Hasil penelitian dalam kurung, isi dari hasil penelitian adalah copy paste hasil penelitian PKP. Nah, itu. Pokoknya copy paste hasil penelitian PKP. Yang di PKP hasil penelitiannya pakai tabel, berarti masukkan pakai tabel. Di PKP hasil penelitiannya pakai diagram, masukkan pakai diagram. Pokoknya apa adanya hasil penelitiannya, apa adanya, masukkan semuanya ke karya ilmiah di bagian hasil penelitian. Gitu. Bisa didengarkan? Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Bisa. Nanti saya tanyakan kembali ya. Nanti saya akan tanyakan kembali. Jadi yang di sini gimana Pak? Yang di sini hapus nanti ya. Nanti hapus. Nah, yang ini hapus saja. Nah, yang ini nih hapus saja. Yang di bagian nih ada siklus 1, siklus 2. Nah, ini hapus saja. Ada tabel kan juga. Hapus saja. Kenapa? Karena punya ibu nanti ada. Ya sama seperti itu. Nah, itu. Kalau sudah paham kita lanjut. Poin yang kedua tadi apa? Poin yang kedua. Poin 1 kan hasil penelitian. Poin kedua apa? Pembahasan. Nah, pembahasannya agak sedikit kompleks nih. Nah, untuk pembahasan ini samakan dengan ada untuk pembahasan itu ada 2 paragraf. Nah, paragraf pertama ini sesuaikan nih. Jadi tulis untuk pembahasan ada 2 paragraf atau 2 poin, boleh. Poin pertama, paragraf pertama, sesuaikan dengan kalimat yang ada di contoh ini. Sesuaikan dengan judul ibu. Nih paragraf pertama yang saya tandai itu. Itu sesuaikan dengan judul ibu. Nah, coba saya kasih contoh ya. Coba saya lihat dulu di sini. Saya mengambil punyanya ibu ini belum. Coba saya contohkan ya. Halo. Nah, Ibu Siti Nurjanah nih, anggap Ibu Siti Nurjanah. Nah, Ibu Siti Nurjanah. Nah, kan judulnya Ibu Siti Nurjanah kan upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN melalui model pembelajaran PJBL. Nah, jadi di sini Bu, punya Ibu di sini nih, boleh penggunaan, boleh penerapan. Penggunaan ya, mulai sini nih. Penggunaan ya, Ibu Siti Nurjanah bisa mendengar saya? Iya, siap Bapak. Bisa Oke. terdengar. Nah, berarti tulisannya punya Ibu di sini, penggunaan model pembelajaran PJBL dalam kurung Project Based Learning. Nah, itu sudah benar. Jadi nih, metode PQ4R-nya kan punya orang nih. Hapus ini, punya Ibu saja. Model pembelajaran PJBL dalam kurung Project Based Learning pada pokok bahasannya apa, Bu? Tentang apa ya? Bu, materi gotong royong, ya kan? Bahasan materi gotong royong pada siswa kelas berapa, Bu? Kelas 4, ya kan? SDN-nya? Ya. Awi. Iya. Nah, menunjukkan peningkatan baik. Nah, ini sama saja. Peningkatan baik dilihat darinya sesuaikan dengan judul Ibu. Kalau judul Ibu meningkatkan hasil belajar, berarti dilihat darinya adalah dilihat dari hasil belajar. Nah, gitu. Kalau Ibu Dora, apa Bu? Meningkatkan apa punya Ibu? Meningkatkan apa punya Ibu Dora? Meningkatkan kreativitas menulis pantun. Nah, berarti peningkatan baik dilihat dari apa tadi Bu? Dilihat dari kreativitas kan tadi Bu.
Nah, Ya. ya lihat dari kreativitas. Nah, kalaunya Ibu Siti Nurjana, berarti punya Ibu kan di sini hasil belajar. Berarti di sini baik dilihat dari hasil belajar siswa. Siswa. Iya, pada perbaikan ini sama. Pada perbaikan pada siklus 1 dan siklus 2 itu sama. Nah, hal ini berdampak positif itu masih sama terhadap pemahaman. Nah, ini beda. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran PPKN, ya kan Bu ya, Ibu Siti Nurjana. Ya. Siswa dalam mencapai ketuntasan secara individu sudah selesai ataupun klasikal. Titik sudah. Nah, kayak gitu Bu ya. Sesuaikan dengan itu. Coba yang lain saya coba yang lain ya. Yang lain Ibu Kiki. Ibu Kiki ada? Ada, Pak. Nah, Ibu Kiki coba. Penggunaan metode deferred learning. Iya. Nah, punya Ibu bukan jangan metode, Bu. Belum. Punya Model, Ibu jangan Pak. metode, model. Iya. Penggunaan model discovery learning. Nah, itu pada pokok bahasan apa, Bu? Pokok bahasannya, Bu? Pada Tentang pembelajaran IPA. Nah, kalau materinya materi apa? Materinya materi apa? Pembelajaran IPA, Pak. Nah, kalau materinya secara spesifik apa? Tentang Nah, itu harus dicantumkan, Bu ya. bagian-bagian tumbuhan. Nah, itu berarti itu ditulis tuh, bukan IPA, Bu. IPA tuh nanti di bawahnya. Nah, itu. Penggunaan model discovery learning pada pokok bahasan apa tadi, Bu? Tumbuhan gitu ya. Ya, bagian-bagian tumbuhan. Oh ya, bagian-bagian tumbuhan pada kelas 4 Miss Muhammadiyah 14 Talang Ulu menunjukkan peningkatan baik. Dilihat darinya kira-kira Ibu Kiki bisa menjawab belajar, Pak. Nah, benar, karena judul Ibu kan hasil belajar. Lalu dilihat dari hasil belajar siswa pada perbaikan pada siklus 1 dan siklus 2. Hal ini berdampak positif terhadap pemahaman mata pelajaran. Mata pelajaran apa, Bu? IPA ya, Bu ya. Nah, siswa dalam mencapai ketuntasan secara individu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayaknya Ibu Kiki sudah paham tuh. Nah, baik, terima kasih. Mungkin satu lagi. Ibu siapa? Kira-kira mau nih? Ibu Dora. Ya, Ibu Dora. Coba saya buka dulu. Nah, Ibu Dora. Nah, penerapan model pembelajaran berkelompok. Coba kalaunya sepemahaman Ibu Dora, jadi gimana nih kira-kira yang ini kalimatnya? Penerapan model pembelajaran berkelompok dalam kurung cooperative learning pada pokok bahasan menulis pantun pada siswa kelas 5 negeri dan itu menunjukkan peningkatan baik dari kreativitas menulis pantun siswa pada perbaikan siklus 1 dan siklus 2. Hal ini berdampak positif terhadap pemahaman mata pelajaran bahasa Indonesia siswa dalam mencapai ketuntasan secara individu atau perorangan ataupun klasikal dalam kurung keseluruhan kelas. Titik. Wah, mantap. Itu paham lah. Oke, baik, terima kasih. Nah, berarti yang lain saya kesimpulkan insya Allah bisa dipahami ya. Tinggal diubah-ubah saja ya, diganti saja. Sudah ada contohnya, sudah ada rekamannya. Nah, itu. Coba saya ulangi dulu ya. Coba jadi hasil dan pembahasan tadi ada berapa kira-kira poinnya hasil dan pembahasan? Ada 2. Ada 2. Yang pertama apa? Hasil penelitian dan pembahasan. Oke. Coba hasil penelitian tadi. Hasil penelitian tadi isinya apa?
Isinya hasil penelitian dari PKP. Iya, copy paste penuh dari hasil penelitian PKP. Tapi jangan sampai pembahasannya ya. Pembahasannya nanti berbeda kayaknya. Ya. Jadi pembahasannya kita ikut karya ilmiah saja. Jadi yang di copy paste adalah hasil penelitiannya saja. Yang ada tabel-tabelnya, yang ada diagram-diagramnya. Nah, itu saja yang di copy paste. Nah, lanjutannya adalah yang kedua adalah pembahasan. Pembahasan paragraf pertama yaitu sesuaikan dengan judul. Sudah ada nih contohnya di sini. Nah, baru paragraf kedua. Boleh dicatat. Paragraf kedua di pembahasan, ya kan? Paragraf kedua di pembahasan isinya adalah mencari jurnal yang sesuai dengan pokok bahasan atau yang mirip bahasannya dengan karya ibu. Saya ulangi. Di pembahasan paragraf kedua isinya adalah apa tadi saya lupa, astagfirullah. Isinya adalah Cari jurnal. iya, maaf, terima kasih ya. Aduh, saya blank jadi. Ya, isinya adalah cari jurnal yang serupa, yang mirip judulnya dengan punya ibu. Nah, kalimat awalnya kayak gini nih, kalimat awal. Coba saya bantu ya. Ini masih sama nih. Hasil perbaikan pembelajaran menggunakan. Nah, coba kita lihat contohnya punya ibu tadi, kayak Ibu Dora tadi kan berarti menggunakan apa, Bu? Model pembelajaran berkelompok atau cooperative learning tersebut sesuai dengan hasil penelitian. Nah, makanya saya suruh mencari jurnal. Cari jurnal tentang yang mirip dengan bahasan ibu. Kayak punya Ibu Dora, bahasannya kan tentang model cooperative learning. Berarti ibu cari jurnal tentang model cooperative learning gitu. Kayak Ibu Siti Nurjana tadi tentang apa misalnya? Nah, berarti hasil penelitiannya, jurnal yang dicari sesuai dengan itu. Coba tadi Ibu Siti Nurjana tadi pembahasannya apa tadi, Ibu? Intinya pembahasannya tentang apa? Kenapa, Pak? Punya Ibu Siti Nurjana tadi pembahasan utamanya tentang apa? Strategi atau metode atau media apa tadi? Model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Berarti Ibu nanti cari jurnal sesuai dengan model pembelajaran PJBL. Anggaplah dapat ya. Jadi kayak gini nanti kalimatnya. Hasil perbaikan pembelajaran menggunakan model PJBL tersebut sesuai dengan hasil penelitian Majdi dalam kurung 2025 yang menyatakan bahwa, yang menyatakan bahwa ini tolong ditulis, isinya adalah kesimpulan dari jurnal yang Ibu dapat. Nah, itu. Copy paste saja, nggak apa-apa. Copy paste saja. Kesimpulan dari jurnal yang Ibu dapat. Kalau kesimpulannya terlalu sedikit, bolehlah pembahasan dari jurnal yang didapat gitu. Kalau anggaplah terlalu sedikit kesimpulannya, ya sudah pembahasannya yang di copy paste. Tapi jangan hasilnya kebanyakan kalau hasilnya. Langsung pembahasan atau langsung kesimpulannya saja. Saya ulangi lagi ya, tolong dicatat. Jadi di paragraf kedua di bagian pembahasan, ya, hasil itu adalah yang untuk paragraf keduanya itu mencari jurnal yang serupa atau yang mirip dengan judul dari karya ilmiah punya Ibu. Itu dulu yang pertama. Harus cari. Dan kalau bisa yang terbaru tahunnya. Nah, kalimat pertamanya seperti ini nih, sudah dibantu nih. Hasil perbaikan pembelajaran menggunakan model PJBL tersebut. PJBL itu berarti judul Ibu. Ya, kayak punya Ibu Dora tadi berarti cooperative learning. Kalau punya Ibu Siti Nurjana berarti model PJBL. Nah, sesuai dengan hasil penelitian. Nah, cari jurnalnya.
Habis cari jurnalnya, lihat penulisnya. Penulisnya siapa? Anggaplah penulisnya yang namanya Nida misalnya. Ya kan? Sesuai dengan hasil penelitian Nida Rusda dalam kurung 2025 yang menyatakan bahwanya isinya apa nih? Ada yang bisa jawab nggak? Isinya apa? Kesimpulan dari jurnal. Kalau enggak pembahasan. Iya, kesimpulan dari jurnal. Kalau terlalu pendek, boleh pembahasannya yang di copy paste. Titik, sudah selesai. Gitu ya, Bu ya. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita. Ini menurut saya sangat penting ini. Ya, boleh ada yang ditanyakan, silakan. Ya kan untuk yang mencari jurnal itu harus sesuai, misalkan kan judul saya penerapan model PJBL untuk meningkatkan materi yang gotong royong. Iya. Nah, itu sesuai dengan materi yang kita punya atau enggak, misalkan penerapan yang sesuai dengan modelnya saja, sesuai dengan modelnya judul saja. Utamanya. Ya, judul utamanya kan tentang model PJBL, berarti tentang PJBL saja. Walaupun misalkan dalam pelajaran apapun materinya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, aman. Tidak. Karena kalau sama, wah itu sulit carinya sulit. Iya, PJBL-nya saja. Iya gitu. PJBL. Iya. Terima kasih. Kayak Ibu Dora kan tentang cooperative learning. Berarti tentang cooperative learning saja yang dicari. Ya, walaupun materinya beda, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ruang lingkupnya tetap SD ya, kayak Ibu Siti Nurjana. Kalau bisa cari yang SD juga, yang MI, SDMI gitu. Jangan di luar daripada itu. Tapi kalau memang nggak ada, boleh lah, nggak apa-apa lah, aman lah. Kalau memang nggak ada, aman lah, nggak apa-apa. Ya, baik, gitu ya. Baik, terima kasih juga sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut tadi itu ya. Coba menurut Ibu Ulfah tadi, boleh Ibu Ulfah, apa kira-kira isinya dari hasil dan pembahasan? Ada berapa poin? Oh, ini Pak hasil punya saya. Yang di hasil dan pembahasan itu berapa poin, Bu? Isinya ada berapa poin? Isinya ada 2. Ada 2. Yang pertama apa, Bu? Pembahasan sesuaikan dengan judul. Belum itu. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama hasil penelitian, ya kan? Hasil penelitian. Ya. Nah, yang hasil penelitian itu isinya apa, Bu? Hasil penelitian isinya kopas dari hasil PKP. Iya, mantap. Yang kedua, apa Bu yang kedua? Kedua, pembahasan. Yang pertama, paragraf pertama, pembahasan disesuaikan dengan judul. Ya. Kemudian paragraf yang kedua itu di pembahasan isinya adalah cari jurnal yang mirip judulnya dengan masing-masing judulnya. Iya, mantap. Judulnya punya Ibu judul utamanya apa? Tentang strategi, model, atau media apa? Media, Pak. Media kartu. Media kartu. Media kartu. Nah, berarti Ibu cari media kartu itu ya di jurnal orang. Cari. Iya. Setelah itu masukkan di bagian titik-titiknya tadi diisi apa, Bu? Diisi kesimpulan. Iya, kalau kesimpulannya terlalu pendek? Ya, copy paste pembahasannya. Iya, mantap. Baik, terima kasih. Baik, mantap ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan tanyakan saja. Boleh. Pak, ini punya saya, Pak. Iya. Iya, Ibu siapa dulu yang mau bertanya? Boleh. Ibu Ulfa aja duluan, Pak. Ibu Ulfa. Oh ya udah, boleh. Ya, Ibu Ulfa. Gimana Ibu Ulfa? Kalau ini hasil isinya hasil penelitian yang lain itu boleh beberapa atau hanya satu saja, Pak? Oh, satu saja. Kalau mau 2 boleh, tapi 1 cukup kayaknya. Kalau 2 boleh, bagus lagi kalau 2. Tapi kalau mau simple ya 1 saja, aman, 1 saja aman. Asal ada aja. Karena kan kita terbatas tuh halamannya kan 10 sampai 15. Sedangkan nanti coba lihat di bagian hasil penelitian itu bisa banyak tuh nanti. Yang di PKP itu bisa banyak. Jadi jawabannya adalah kalau 1 boleh, 2, 3 boleh gitu. Iya. Ya, bagaimana enaknya saja.
Ibu Kiki, ada yang ditanyakan? Silakan. Sama Pak pertanyaan tadi. Oh, sudah mewakilkan. Iya, sudah mewakilkan. Iya. Coba saya tanya. Ibu Ulfa di bagian PKP-nya sudah selesai nggak hasil penelitiannya? Baru berjalan Pak, udah mau selesai. Oh, iya. Tapi sudah terisi kayak ada tabelnya, ada diagramnya, sudah nggak terisi? Sudah Pak. Oh, sudah. Oh, ya. Nah, itu berarti sudah ada gambaran. Tapi tolong nanti ini kan ya semuanya di bagian dari judul, pendahuluan, metode. Nah, itu tolong sesuaikan dengan web 2 kita. Ya, web 2 kita menurut saya rekamannya sudah jelas, tapi mungkin bisa dipercepat saja yang mana yang dianggap perlu saja. Nah, gitu. Nah, nanti bisa. Itu baik. Lanjut lagi yang lain. Ibu Tiara, sudah nggak Ibu Tiara di PKP-nya itu hasil penelitian? Sampai hasil penelitian nggak? Sudah Pak, sudah dibuat. Sudah dibuat. Mantap ini. Tabel-tabelnya aja sama diagramnya. Kalau di namanya pembahasannya masih on proses Pak. Oh iya, karena pembahasannya di Karil kayaknya nanti berbeda, Bu. Jadi Ibu nanti copy paste yang di hasil penelitian tadi saja, ya kan? Nah, di bagian pembahasannya itu punya Karil gitu. Jangan copy paste pembahasan PKP, jangan. Yang punya karya ilmiah saja. Siap, Pak. Oke, baik. Oh, berarti sudah kebanyakan sudah proses ya. Kalau di kelas sebelah masih banyak belum. Masih yang banyak belum. Oh, berarti ini diuntungkan nih. Formatnya sudah paham kita ya kan? Wah, luar biasa ini. Yang lain lagi mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan tanyakan saja. Setelah itu saya lanjut kepada materi berikutnya. Silakan tanyakan dulu. Pak, mau tanya? Ya, Ibu Siti Nurjana dulu boleh. Ibu Siti Nurjana silakan. Iya, kan judul saya itu ada upayanya ya, upaya meningkatkan. Sedangkan kalau di dosen pembimbing teman saya itu katanya tidak boleh menggunakan upaya atau boleh atau tidak Pak? Kalau menggunakan kalau upaya. saya nggak masalah lah. Upaya nggak pakai upaya nggak apa-apa lah. Yang penting selesai. Penting sesuai, ya sudah kita lulus. Gitu. Jadi aman lah, aman nggak apa-apa saya. Pakai upaya boleh, nggak pakai upaya juga boleh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, baik. Yang lain tadi siapa mau bertanya? Kalau nama Dina dipanggil, kakak bilang baik. kita lagi sholat ya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Bu Rizka kah? Oh iya, silakan. Pak, yang template yang punya Bapak itu kan tabel 1. Aktivitas siswa siklus 1 itu isi dengan caranya itu cak mana, Pak? Nah, itu isi dan caranya itu ya di PKP. Ibu ngikut PKP saja. Makanya kata saya judul PKP dan judul karir harus sama. Karena nanti si PKP nanti yang akan membahas masalah itu. Jadi nanti kita yang di karya ilmiah itu yang sudah jadinya saja. Jadi hasil penelitian dari PKP nanti makanya saya bilang tadi di copy paste masukkan kepada karya ilmiah. Selesai, gitu aja. Jadi caranya itu nanti dosen PKP yang menentukan. Nanti gimana-gimananya gitu. Nah, yang punya saya di template saya itu yang ada tabel-tabelnya itu cuma contoh saja. Nah, di punya Ibu nanti mungkin ada diagramnya, mungkin ada tabelnya lebih banyak lagi. Nah, itu sesuai dengan arahan dari dosen PKP-nya gitu. Nah, gitu Bu ya. Jadi makanya kalau di Ibu sampai mana sudah hasil penelitian sudah nggak ada dibikin PKP, Ibu Rizka? Sudah semua, Pak. Oh iya, kalau sudah semua kan berarti ketujuh ini harus selesai. Berarti kan hasil penelitiannya sudah ada. Jadi hasil penelitian PKP masukkan saja, Bu. Saya insya Allah tidak mempermasalahkan, ya. Tapi ya memang di bagian hasil penelitian itu memang ada tabel siklus 1, siklus 2 gitu. Nah, dan seterusnya lah. Nah, itu tuh harus ada itu. Kalau mungkin nggak ada tabel baru saya komentari. Nah, gitu. Jadi intinya supaya cari amannya sesuaikan saja yang di PKP gitu. Nah, baik, Pak.
Baik, yang lain, Ibu Jessica gimana Ibu Jessica? Ya Pak. Ya, apa namanya, kemarin yang PKP-nya gimana? Sudah selesai? Sudah sampai penelitian? Ya Pak. Oh sudah. Nah nanti tolong disesuaikan lagi ya terkait judulnya dan lain-lainnya. Ya, judulnya, formatnya, pendahuluannya, apa-apa saja isinya. Ya, yang saya komentari di awal tadi punya ibu-ibu semua itu 3 orang yang saya komentari hasil tugas 2-nya itu rata-rata sudah sesuai formatnya. Kalimatnya sudah sesuai juga. Tapi yang nggak sesuai adalah kutipannya. Kutipannya keliru kutipannya. Kutipannya itu ingat kalau di tengah-tengah berarti namanya itu di luar daripada dalam kurung. Contohnya, menurut Muhammad Najidi 2025, nah 2025-nya baru dalam kurung. Adalah dan seterusnya. Kalaunya Muhammad Najidi dan tahunnya itu keduanya dalam kurung, ya, berarti itu di akhir, taruhnya di akhir, bukan di tengah. Kalau di tengah itu nama orangnya di luar gitu. Yang dalam kurung cuma tahun saja. Nah, itu tuh tolong dipahami. Dan ingat, nanti saya akan cek misalnya tertulis di situ kutipannya Muhammad Majidi. Jadi saya akan mencari daftar pustakanya ada nggak buku atas nama Muhammad Majidi. Nah, jadi tolong itu harus sinkron. Dan ingat 5 jurnal 5 buku. Baik, selanjutnya saya akan membahas masalah nah, jadi ibu-ibu semuanya kan waktu kita ini makin mepet gitu waktunya. Semakin mepet di e-learning itu semakin sibuk, semakin berat gitu. Masuknya itu berat. Nah, jadi saya berharap sekali karena kita 2 langkah lebih maju daripada kelompok-kelompok yang lain, tolong dimanfaatkanlah itu ya. Ada rekamannya juga, rekaman saya masukkan ke YouTube gitu. Karena saya paham kalau rekamannya saya cuma masukkan linknya, link Teams saja, itu sulit untuk membukanya gitu. Jadi menurut saya lebih baiknya kalau saya masukkan ke YouTube. Nah, jadi di YouTube itu bisa diulang-ulang gitu, dicoba-coba di ini apa namanya? Sambil dilihat sambil dikerjakan gitu. Kalau sudah pembahasannya dipercepat gitu. Dan seterusnya lah. Karena saya ya gini ada selang-selingnya. Selang-selingnya ya saya bicara gini kan nanti dipercepat saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ya. Lanjut ke bagian kesimpulan dan saran. Nah, ini mudah saja sih kesimpulan dan saran. Baik. Kesimpulan dan saran. Nah, boleh dicatat, tolong dicatat. Di sini kan tulisannya simpulan dan saran. Jadi, Ibu, Bapak, jangan menulis kesimpulan. Aduh, mohon maaf saya batuk nih. Mohon maaf. Minum dulu. Nah, di sini kan tulisannya simpulan dan saran. Jadi, ini saja ya. Jangan diganti kesimpulan dan saran. Tolong dicatat. Simpulan dan saran, paragraf pertama yaitu simpulan. Paragraf kedua yaitu saran. Nah, sudah itu. Itu saja. Jadi simpulan dan saran, paragraf pertama kesimpulan atau simpulan, paragraf kedua yaitu saran gitu. Jangan simpulannya 5 paragraf. Nah, dia copy paste yang di copy paste yang di PKP. Jangan. Simpulannya kayak gini saja. Simpulannya 1 paragraf pertama, paragraf kedua yaitu saran. Nah, coba kita lihat di sini. Simpulan dan saran. Nah, paragraf pertama tadi kan simpulan. Sesuaikan saja juga dengan yang ini. Kan enak tuh. Sudah ada contohnya ini enak menurut saya. Ibu nggak usah menerawang gimana-gimana tuh nggak usah.
tinggal melihat contoh. Nah, kalau teman-teman tutor yang lain ada sebagian yang kosong. Ini nih kosong. Nah, yang ini nih, simpulan dan saran ini. Contoh. Nah, simpulan dan saran ini kosong nih. Nggak ada isinya, kosong. Nah, apa contohnya jadinya gimana tuh? Nah, kan bingung jadinya. Nah, lalu saya kasih contoh ini nah. Tinggal diganti. Contohnya kayak Ibu Siti Nurjanah tadi ya, tentang PJBL. Berarti ini. Berdasarkan hasil perbaikan pembelajaran disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran PJBL pada pokok bahasannya apa misalnya pada siswa kelas sekian, SD sekian, mampu meningkatkan, nah ini sama kayak tadi, meningkatkan apa? Meningkatkan hasil belajar siswa. Kayak punya Ibu Dora tadi, meningkatkan kreativitas menulis pantun. Nah gitu. Ya, jangan sama dengan ini. Dalam mendeskripsikan materi apa? Kayak punya Ibu siapa tadi? Ibu Dora tadi kan tentang apa tadi Ibu materinya? Menulis pantun. Nah, berarti belajar siswa dalam mendeskripsikan materi menulis pantun. Titik. Selesai sudah. Nah, jadi itu simpulan. Nah, lanjut bagian saran. Saran ini kan 2 dan seterusnya. Sampai 2 saja boleh lah. Nggak usah lah sampai 3, 4, 5. 2 saja boleh. Berdasarkan hasil perbaikan pembelajaran disarankan 1. Guru menggunakan, kayak Ibu Siti Nurjanah tadi, guru menggunakan model pembelajaran PJBL, menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan terarah. Yakni efektif dalam pencapaian hasil belajar. Nah, itu disesuaikan dan seterusnya. 2 apa? Misalnya kira-kira apa? Nah, gitu selesai sudah. Jadi simpulan dan saran itu saja. Simpulan paragraf pertama adalah kesimpulan atau simpulannya, samakan saja kalimatnya biar nggak terlalu banyak. Dan yang paragraf kedua yaitu saran yang kedua. Saran. Nah, dan yang terakhir pembahasan kita tentang daftar pustaka. Daftar pustakanya sudah saya sampaikan. Bila anggaplah Ibu Siti Nurjanah menulis di situ, kutipannya di situ adalah misalnya Muhammad Majidi 2025, berarti di daftar pustaka wajib sertakan daftar pustaka lengkap Muhammad Majidi 2025 dari judul, ya kan, alamat penerbit, tempat penerbitan, dan seterusnya. Kalau jurnal sama juga, silahkan lihat saja nanti di Google bagaimana di jurnal itu bekerja. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk penulisan jurnal gimana? Nah, yang di kelas sebelah, kelas yang malam tadi, itu ada yang cuma menulis website. Itu salah gitu aja. Salah. Pak, mohon maaf, saya di sini pakai website, Pak, katanya. Ya, coba saya. Pak, mohon maaf, saya di sini pakai website, Pak. Websitenya itu e-book. Ya, e-book. Nah, itu boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Tapi e-booknya boleh. Tapi jangan di daftar pustaka adalah website e-booknya. Salah. Yang di daftar pustaka adalah nama penulis dari e-book itu. Kan e-book itu kan dia buku juga gitu. Nah, pasti ada nama, pasti ada judul, pasti ada tahun terbit, dan seterusnya. Nah, yang itu yang disertakan. Ya kan? Jangan yang disertakan alamatnya, jangan, salah. Sama kayak jurnal. Jurnal itu dia copy paste alamatnya. Oh, salah kalau copy paste alamat, salah kalau copy paste alamat. Ya, yang di copy paste yang diperhatikan adalah nama penulis, judulnya, volumenya, penerbitannya di mana, tahun, nah gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin setelah ini saya mau mereview yang tugas 2-nya lagi. Ya, saya sampaikan lagi. Sebelum mengirim tugas 3,
pastikan dulu, lihat lagi tweet 2 dan tweet 3. Pastikan dulu benar, hasil dan pembahasan sudah terisi. Semuanya sudah pas, ya kan? Di bagian metode penelitian, sudah pas, sudah terisi semuanya, ya kan? Formatnya sudah sesuai apa yang sudah saya jelaskan. Nah itu, bila sudah merasa pas, baru kirim tugas 3. Nanti kalau mau boleh saja laporan saja nanti di WA saya, Pak saya sudah mengirim tugas 3. Nah tapi tolong tunggu sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Artinya nggak langsung 1 jam, 1 hari langsung, kayaknya nggak bisa langsung gitu. Nah itu ya, jadi tunggu. Nah biasanya ada yang dia nggak menunggu, dia itu kayak itu saya jadinya kurang respect, mohon maaf sekali ya, saya kurang respect kalau gitu, saya agak males juga jadinya. Kenapa yang kayak gini misalnya, Pak tolong segera ya Pak ya, saya butuh cepat. Oh semuanya pun butuh cepat gitu, makanya ada prosesnya, makanya saya sampaikan ada rekamannya, lihat rekamannya dulu gitu. Rekamannya itu tolong dilihat dulu. Kenapa? Supaya nggak buang-buang waktu. Kalau ibu langsung mengirim apa adanya, ya kan, ibu terbuang waktunya sehari, 2 hari, 3 hari. Cuma menunggu saya mengomentari yang pasti salah gitu. Nah, jangan sayangnya waktunya. Gitu. Setelah itu saya berharap sekali, ini kan banyak nih orangnya. Wah, saya sangat suka nih. Jadi tolong di tweet 4, kayaknya 1 minggu lagi ya. Tweet 4 tolong hadir, kita pembahasan terakhir yaitu tentang plagiasi, menurunkan plagiasi. Itu untuk tugas 4. Nah, itu ya, saya berharap sekali dikerjakan segera. Dan di e-learning itu kan tulisannya 26 Mei. Saya yakin sekali UT nggak mungkin lah 26 Mei. Pasti dia kasih waktu tambahan. Jadi tolong dimanfaatkan. Ya, tolong dimanfaatkan waktunya. Walaupun ibu lagi sibuk, yang mau nggak mau gitu ya. Kenapa? Karena memang peraturannya seperti itu. Saya nggak bisa juga sembarangan membuka atau yang lainnya nggak bisa. Sesuai waktunya gitu. Jadi usahakan. Kenapa? Sayangnya kalau 2 kali. Misalnya tahun depan ngulang lagi. Sayangnya menurut saya. Apalagi si tutornya kan berbeda-beda. Nah, dia mohon maaf kayak saya ini kan cara penyampaian saya gini. Nah, yang lain tuh dengan caranya masing-masing gitu. Sama kayak contoh, kalau saya memberikan contoh dengan kalimat-kalimatnya, dengan saya berikan saran kalimatnya, saran isinya, dan lain-lainnya. Nah, yang lain mungkin lebih baik lagi, tapi mungkin ada juga sebagian yang tidak sebegitunya menjelaskan gitu. Nah, jadi tolong dimanfaatkan itu saja waktunya, ya kan? Ya nggak apa-apa lah 2 kali, 3 kali capek, tapi lulus dibanding 1 kali capek, tahun depan capek lagi. Nah, gitu menurut saya ya kasihan waktunya. Baik, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Nanti Pak. setelah itu ya boleh. Silakan Ibu Ulfa. Ya, mau bertanya, mohon izin. Daftar pustaka, di daftar pustaka perbedaan penulisan antara jurnal sama buku itu di daftar pustaka ada perbedaannya nggak Pak? Oh iya, ya ada perbedaannya Bu. Perbedaannya ada perbedaannya. Perbedaannya itu boleh saya kasih contohnya ya. Coba saya googling saja nih supaya jelas contohnya. Nggak boleh website ya Pak? Apa? Nggak boleh website gitu? Oh iya, nggak boleh website, dia harus berbentuk tulisan ya. Coba saya format daftar pustaka jurnal. Oke. Belum, tunggu. Nah, mungkin seperti ini yang simpelnya seperti ini. Coba lihat ya, saya tambahkan.
Nah ini. Yang di sini ada nggak di sini ya? Oh, nggak ada di sini ya. Yang di sini coba Ibu siapkan yang sudah. Ini Ibu siap. Nah, gini Bu kurang lebihnya. Nah, ini. Nah, Ibu. Nih. Nah, gini aja, Bu. Kalau buku kan dia nama, tahun, judul buku. Nah, habis itu lagi kan ada alamat penerbit dan penerbit gitu. Nah, sedangkan kalau di jurnal sama juga penulis, tahun, ya kan? Habis itu judul jurnalnya, habis itu jurnalnya, nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya. Nah, lihat aja di situ ada nama jurnalnya. Nama jurnalnya apa? Volumenya berapa? Halaman. Gitu. Sudah selesai. Kurang lebih seperti itu. Nah, Iya, baik, itu. Pak. Ya, pokoknya ada nanti di Google itu ada saja, insya Allah. Ya, pokoknya insya Allah aman lah itu. Nah, itu. Mungkin yang lain ada mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Kalau punya saya seperti ini, Pak. Daftar pustakanya. Ya, coba. Tabrani ya, mana? Iya. Tabrani ya. Iman. Ya. Model pembelajaran kooperatif iya. learning. Iya. Jurnal. Iya, benar. Ya, itu benar, Bu. Nah, kayak gitu, Bu. Iya, mantap. Nah, habis itu buku ya itu boleh lah ada. Ya, boleh ada nggak apa-apa. Yang di bawahnya itu http://doi itu, nah itu boleh aja nggak apa-apa. Karena di atasnya lengkap. Tapi bila cuma alamat saja itu nggak pas. Nah, jadi itu tadi ya. Nah, kayak nih masih punyanya Ibu Dora nih. Kalau Tabrani kan berarti nama penulis. Habis itu 2023 berarti tahun. Habis itu model itu kan judul. Habis itu ada jurnal apa tadi? Jurnal konseling tuh, JP apa tuh? Nah, itu berarti nama jurnalnya, penerbit jurnalnya. Habis itu tuh yang itu volume kayaknya tuh. Nah, itu 82 itu volumenya. Nah, halamannya. Baru kalau mau dikasih doi-nya boleh halaman webnya kecil. Tapi kalau nggak pakai itu nggak apa-apa juga. Iya, Pak. Kalau bukunya, Pak, enggak. Coba. Wardani, oke. 2024, oke. Belum, itu kurang jelas. Tunggu. Iya, masih oke, ya. Terus Banten, iya, alamatnya Universitas Terbuka. Iya, benar. Boleh. Ya, baik, Pak. Saya lanjutkan gitu. aja. Bagus, terima kasih ya. Contohnya ada tuh, contohnya Ibu Dora yang ngasih. Alhamdulillah. Baik, yang lain lagi ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Gayanya apa ya, Pak? Maksudnya? Gaya ini daftar pustakanya. Jadi apa American ini? Anunya, apa namanya, fontnya? Ya. Oh, fontnya itu sama seperti ini atas Times New Roman. Iya. Ya, pokoknya kan yang saya kasih template itu sudah clear semuanya. Marginnya sudah pas gitu.
semua sampai kepada tulisannya, spasi sudah pas. Jadi ketika Ibu copy paste yang di luar, tolong sesuaikan lagi formatnya dengan yang di atasnya gitu, supaya nggak hancur. Karena di sebelah itu, ya di sebelah yang di kelas sebelah yang saya ampu juga, itu dia copy paste dari PKP. Atau entah di PKP atau di mana, saya kurang tahu. Tapi dia copy paste semua, lalu jadinya marginnya hancur marginnya. Nah, marginnya hancur karena seharusnya 433 gitu, 433 kan. Nah, ini hancur jadinya. Nah, jadi terubah spasinya juga jadi satu spasi kan, salah jadinya. Nah, begitu. Ya, yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin saya tidak semuanya menyapa nih, mohon maaf. Tapi tolong bisa boleh di Ibu Lismanita. Ibu Lismanita gimana, Bu? Bisa dipahami nggak, Bu, terkait tugas karya ilmiah ini? Boleh diaktifkan mic-nya, Ibu Lismanita. Ya gimana, Bu? Bisa dipahami nggak, Bu, kira-kira, Bu? Bisa, Pak. Ya, sudah penelitian PKP-nya sudah selesai nggak? Hasil penelitiannya? Oh, sudah. Oh iya. Ya, coba saya lihat ya, Ibu Lesmanita ya. Coba saya lihat tugas 2-nya punya Ibu. Tunggu. Nah ini. Tunggu. Nah, Ibu Lesmanita. Nah ini. Ibu Lesmanita. Ada nggak Ibu ngirim? Ibu Lesmanita ya, ada. Coba kita lihat sama-sama. Oh iya ya. Berarti Ibu wajib Bu ya. Ibu wajib mendownload template yang saya kirim, Bu ya. Ibu Lismanita. Soalnya di sini masih kurang tepat, Ibu. Jadi Ibu wajib mendownload template yang saya bagikan, karena di situ sudah pas sekali. Seolah sudah pas. Nah, mungkin seperti itu ya, Ibu Lismanita ya, Bu ya. Bapak punya saya boleh, Pak? Boleh. Siapa? Fadila. Fadila ya. Oke, tunggu. Yang lain boleh disimak, siapa tahu kan masalahnya sama gitu ya. Ibu Fadila. Ibu Fadila, nah ini Bu Fadila. Oh, Ibu Fadila, iya ya. Masih ini Bu, ini kayaknya nggak sesuai dengan ini Bu, masih Bu. Dengan template saya Bu. Template-nya dari mana Pak? Ada di ini Bu, ada di mana namanya? Ada di grup WA. Coba silakan scroll aja ke atas. Ya Bu ya, nanti disesuaikan lagi Bu ya. Dia nggak kayak gini nanti jadinya nggak kayak gini. Iya, Pak. Ini format ini. Format tugas 1 dan tugas 2 gitu. Nah, yang di UT. Nah, karena kan saya kasih kemarin format saya untuk menyesuaikan. Nah, itu. Jadi yang ini masih banyak Bu kayaknya yang masih Ibu perbaiki. Jadi saya berharap Ibu Fadila, Ibu Lismanita, tolong nanti download template-nya ya Bu ya. Tolong download template-nya. Wajib di-download template-nya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, coba lihat ya. Ibu siapa tadi ya? Ibu Siti Nurjanah nih, coba.
Nah, coba lihat Ibu Siti Nurjana hasilnya. Nah, nanti kayak gini jadinya. Nah, kayak gini, Bu. Nah, nih coba lihat judulnya kayak gini. Pokoknya persis lah, karena kan formatnya sudah ada. Nah, ada abstrak, pendahuluan. Nah, sampai seterusnya, Bu. Itu Ibu wajib melihat rekaman. Kalau Ibu tidak melihat rekaman, pasti salah. Gitu aja, pasti salah bila tidak melihat rekaman, gitu. Karena nanti bisa keliru di bagian mana-mananya. Kayak gini nih. Kayak ini kan wajib ada nih berdasarkan latar belakang. Nah, ini nih sudah ada di format itu. Nah, dan isi-isinya ini nih. Nah, jadi tolong sekali lihat di web 2 ya, rekamannya. Situ sangat jelas sambil lihat laptop. Nah, metodenya. Nah, ini nih kayak punyanya sudah selesai nih. Hasil dan pembahasan yang saya jelaskan tadi semoga dicatat. Nah, simpulan dan saran sama. Nah, dan ini. Nah, punya Ibu Siti Nurjana sudah lengkap ini nih. Nah, itu mantap. Ya, mungkin itu ya, Ibu Fadila, Ibu Lismanita. Iya, Ya, apa? saya boleh, Pak. Ya, gimana? Ibu Sekretari. Kan kita kan sudah mencari misalnya referensinya 12 nih. Jadi di daftar pustaka itu susunnya harus sesuai abjad. Apa acak? Oh, sesuai abjad. Iya, sesuai abjad saja. Yang lain? Jadi ya, Ibu Fadila, Ibu Lismanita, tolong sesegeranya buka WA, scroll ke atas, ada di situ format template Karil 2024, itu download dan sesuaikan dengan apa yang ada di situ perintahnya. Perintahnya ada di Tweb 2 dan Tweb 3. Ya gitu. Nah, itu tolong sesegeranya. Kenapa sesegeranya? Nanti kalau nanti itu nanti ya takutnya itu nanti tidak keburu gitu. Seandainya tidak paham terkait itu juga, bolehlah, silahkanlah cari teman kah atau cari sanak keluarga kah atau yang lainnya, tolong diminta bantuan gitu. Agar Karil tahun ini selesai dan lulus gitu. Gitu aja, jangan nanti-nanti. Kalau bisa sekarang. Sama kayak kelas sebelah ada tuh yang sudah sepuh lah anggapannya. Ya, sudah sepuh, kata beliau, saya tidak paham terkait mengetik di laptop yang lain dan lain-lainnya. Nah, lalu saya kasih saran cari bantuan gitu aja. Karena UT mau nggak mau wajib selesai ini gitu. Paham nggak paham wajib selesai dan benar gitu. Jadi cari bantuan saja ya. Entah teman di OT di sana kah, ataupun ada anak kah, ada keluarga kah, ada sepupu kah, atau yang lainnya yang bisa dibantu. Nah, ketika minta bantuan, tolong kasih saran, lihat rekaman Tweb 2 saya dan Tweb 3 ini. Karena kalau tidak juga tetap salah gitu. Ya, misalnya Ibu mau mengerjakan sendiri, wajib melihat ya ini, jadi ini laptop nih, ini laptop. Ya, di samping laptop mungkin ada HP gitu yang melihat rekaman Tweb 2 saya. Ya, dan kerjakan sesuai itu, judulnya, yang lain-lainnya. Nah, sesuaikan aja. Karena kan kita Tweb 2 sudah tuh. Nah, gitu ya. Usahakan sekali, jangan nanti-nanti. Ya, kalau bisa sekarang. Ya, minta tolong sekali ya. Supaya kita nih sama-sama nih belajarnya. Nah, saya berharap sama-sama juga lulusnya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Pokoknya ya tadi ya Ibu Lismanita ya, kalau kurang paham, boleh silahkan minta bantuan. Silahkan minta bantuan. Asal bisa dikerjakan. Gitu ya Ibu Lismanita ya. Sambil melihat rekaman saya. Sama Ibu Fadila juga. Ya, minta tolong. Yang lain, Ibu Imalatul mungkin saya mau melihat tugas 2-nya ya Ibu Imalatul. Tunggu. Yang lainnya tetap disimak ya. Siapa tahu masalahnya sama. Tuh, Ibu Imalatul.
Ibu Imalatul mana nih? Oh ini. Nah, Ibu Imalatul. Ibu Imalatul pakai cover ini boleh nggak apa-apa. Nah, tapi dari sini saya menghitungnya. Meningkatkan hasil belajar. Oke. Ini nanti ya Ibu Imalatul bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Nanti kalau sudah selesai, yang latar belakangnya ada biru-biru ini nanti dihapus ya. Tujuan ini hapus ya. Pelaksanaan ini hapus nanti. Nah, kalau sudah selesai. Nah, lanjutannya pendahuluan. Nah, ini sama, Bu. Wah, sama berarti semuanya ya kurang lebih. Nih, kayak ini nih, Kurniawati ini kan ini kan saya yakin punyanya ini sudah benar sebenarnya. Nah, tapi punyanya itu kayak gini. Apa namanya? Ini seharusnya yang Ibu copy paste ini itu dia sudah benar. Nah, ini dia di akhir paragraf padahal, tapi kan karena Ibu gabung dengan paragraf lain, lalu seolah-olah di tengah paragraf. Nah, jadi ingat kalau di tengah paragraf yang benar tuh kayak gini nih, Bu. Pandangan Zainuri 2023. Nah, ini yang benar. Kurniawati. Di tahunnya saja dikasih kurung. Ya, Pak. Karena Kurniawati ini di tengah, naruhnya di tengah, lalu Kurniawati ini wajib dikeluarkan dari dalam kurung ini. Berarti di sini masuk ke dalam kalimat sebagai mata pelajaran sekolah matematika memiliki kaitan yang kuat dengan aktivitas sehari-hari. Nah, menurut Kurniawati dalam kurung 2021, nah itu kemampuan matematika dalam mengukur dan menghitung menjadi kunci. Nah, dan seterusnya gitu ya, Bu ya. Ya, Pak. Nah, gitu. Dan prioritas dan informasi. Nah, ini. Nah, ini benar nih menurut Wijaya. Nah, menurut Sida Butar benar juga. Menurut Wijaya benar juga. Nah, benar. Tapi tolong dilihat. Nah, ini kayak ini benar nih. Susilowati dan Mirasland 2025. Nah, itu benar ini. Ini benar. Karena di akhir paragraf. Itu ya. Oh, ini mantap nih. Sudah. Wah, banyak sekali, Bu ya. Oke, lanjut. Nih, berdasarkan latar belakang. Nah, ini mantap dah. Sip. Jenis penelitian diterapkan adalah penelitian tindakan kelas. Nah, mantap ini. Bagus. Model penelitian tindakan kelas. Oke, mantap. Subjek. Oke. Dalam. Oke. Nah, ini mantap ini. Tapi tadi ya Bu ya, ini sudah nggak ya? Desainnya sama tekniknya yang mana, Bu? Tekniknya. Oke, tekniknya ini nih ya. Hasilin pembahasan kayak tadi. Oh, ini mantap ini penyibu nih. Nah, metodenya sudah ada. Metodenya ini kayaknya bagian teknik masih belum kayaknya, Bu. Ya, kalau ya coba pakai yang kata itu nggak apa-apa, Pak. Kalau pakai apa? Yang presentasi itu yang pakai rumus itu nggak apa-apa, Pak. Iya, boleh dimasukkan, tapi tambahkan yang teknik tadi. Teknik kan yang di format tadi ada tekniknya. Nah, itu diteruskan. Oh iya, Pak. Itu diteruskan. Sama desainnya ada nggak desainnya? Oh, desain yang ini ya. 1, 2, 3 ini. Udah. Berarti teknik saja lagi tambahkan ya. Tambahkan teknik. Nah, belum. Tadi ini. Nah, habis itu ya tadi sudah dicatat ya Bu ya, hasil dan pembahasan, hasil penelitian, pembahasan itu tadi sudah dicatat ya Bu ya? Ya, Pak. Oke. Nah, untuk buku nanti saya cek nih, kan di sini ada tulisannya Farihah. Ini nih Antari. Coba saya cari nih, ada nggak Antari di sini? Coba saya cari ya, Antari. Ada nggak Antari? Oh, ada. Nah, benar berarti gitu aja. Nah, nanti saya cek kayak gitu, saya ceknya. Benar nggak ada Antari? Benar. Terus nih, Kurniawati. Nah, kira-kira ada nggak Kurniawati? Saya cek dulu. Supaya tidak fiktif gitu.
Kurniawati. Ada nggak Kurniawati? Nah, nggak ada Kurniawati. Cuma yang ada ini. Coba yang lain. Mardiana. Ada nggak Mardiana? Mardiana. Oh, sama nggak ada juga, Bu. Nah, ini nih. Berarti ini kita ke garis bawah ini. Ini nggak ada di kutipan. Nah, itu. Jadi yang ini wajib juga ada di kutipan, Bu ya. Atau mungkin ada tulisannya Purwati ya. Coba saya cek lagi. Kan ini ada 3 namanya. Coba Purwati. Ada nggak Purwati? Nah, nggak ada juga Purwati. Nah, berarti punya ibu yang ini, daftar pustaka ini, nggak bisa ada. Kalau di kutipan nggak ada. Nah, gitu. Jadi hapus aja ini. Kurniwati, Pak? Bukan Kurniawati. Kur Di apa? Kurniwati, Pak. Di teksnya Kurniwati, Pak. Salah ketik. Oh, seharusnya apa? Kurniawati. Kurniwati, Pak. Oh, salah ketik di situ. Coba saya cari. Kurni ya? Kurniwati, Pak. Coba. Oh iya, Kurniwati di sini ya. Bener. Ya. Ada berarti ada. Iya, siap. Salah ketik berarti Kurniawati. Jadi Kurniwati. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, tapi kan bisa paham. Nah, mantap nah Ibu. Nah, sudah banyak nih. Sudah hampir selesai. Tinggal memasukkan hasil dan pembahasan. Nah, sesuai dengan yang web 3 pada malam ini. Itu ya Ibu Imalatul. Berarti Ibu kayaknya sudah sangat paham. Jadi boleh nanti Ibu ditambahkan hasil dan pembahasannya. Berarti cepat nih. Mungkin bisa langsung saya ACC itu nanti kalau Ibu memahami web 3 kita pada malam ini. Nah, gitu. Tapi sudah nggak PKP-nya selesai, Bu? Sudah, Pak. Tinggal Nah, itu selesai sudah. Nanti chat saja saya, Bu. Kalau dilihat dari progresnya punya Ibu nih kayaknya kalau Ibu paham dengan yang pembahasan kita malam ini, nah itu sudah dipastikan lulus dan lanjut kepada tugas 4. Langsung ACC. Kayaknya dilihat itu sudah pas. Itu. Tapi tadi terkait kutipan ya Bu ya, kutipannya tadi mungkin ada yang sedikit keliru cara mengutipnya. Nah, itu aja. Mantap sudah punya Ibu. Hasilnya sudah ada. Wah, itu selesai sudah. Jadi tinggal cari di pembahasan tadi ya Bu ya, cari jurnal yang serupa. Ya, Pak. Ya. Pokoknya kalau bingung lihat di rekaman semuanya. Kalau bingung lihat rekaman karena rekamannya sudah lengkap insya Allah. Nah, mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak kita sudahi saja. Ya, kayaknya minggu depan kayaknya ya. Iya, minggu depan kayaknya nih. Coba saya lihat jadwalnya. Iya ya, minggu depan kah? Kamis, Pak. Hari Kamis. Minggu Oh, depan. iya. Tanggal masih Mei. 29. 29 Mei. Oh iya benar ya minggu depan ini. Aduh, minggu depan lagi kita ketemu ya. Tentang tugas 4 yaitu plagiasi. Jadi wajib hadir juga. Jadi ya, web ini sebenarnya masalah kehadiran itu nggak terlalu berfungsi. Ya kan? Dia maksudnya nggak berfungsi itu kehadiran itu nggak tertulis dinilai, nggak ada ternilai. Tapi ketika dia hadir, dia paham gitu aja. Bila dia paham, dia kerjakan, dia selesai gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nggak ada penilaian sebenarnya kalau kehadiran ini. Nah, jadi menurut saya sangat sayang kalau ikut, tapi itu tadi, kecuali memang sibuk nggak apa-apa, tapi tolong lihat rekamannya, karena sudah saya rekam. Ada yang mau ditanyakan mungkin terakhir nih? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita foto. Baik, kalau nggak ada, kita foto ya. Iya, boleh diaktifkan kameranya, kita foto. Berarti ini semuanya ibu-ibu ya? Oh, ada satu ya, yang laki-laki. Tapi nggak ada hari ini. Baik, 1, 2, 3. Baik, mantap. Terima kasih. Ibu di sini tulisannya Ki Santi ya, Bu? Oke, Iya, baiklah. Pak. Iya. Iya. Berarti sudah selesai ya, Bu ya? Yang PKP-nya sudah selesai?
Sudah Pak, sampai hasil penelitian. Mantap itu. Yang tadi sudah dicatat ya Bu ya? Sudah Pak. Nah, tinggal dimasukkan. Kalau kelupaan, lihat lagi web kita pada malam ini. Dan kalau masih mau meyakinkan lagi, web 2-nya lihat, web 3-nya lihat. Nah, habis itu kirim ke tugas 3. Mungkin seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi mengikuti web saya pada malam ini. Kita ketemu lagi Kamis depan atau malam Jumat depan, insya Allah tanggal 29 ya. Jadi saya mohon maaf bila ada salah malam ini, minta rela. Kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan keluar dari Waalaikumsalam forum ini. warahmatullahi Silahkan Bapak Panggi. Terima kasih. Silahkan. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, selamat beristirahat. Iya, sama-sama.